Streaming short series RCTI Plus gratis. Penipuan ya, dia kan sempat pinjam uang sama aku, ternyata nggak dibalikin. Itu kan tipu muslihat ya. Jadi itu bisa untuk LP-nya dilaporkan gitu. Dan yang kedua adalah untuk pajamas. Aku pernah membeli pajamas di all shop-nya dia. Dia kan punya all shop namanya LMP Branded Stuff. Jadi aku beli, ternyata sampai sekarang pun nggak sampai gitu. Nah kebetulan pada saat waktu kemarin kan aku sempat ada konvensi pers ya, namanya kan aku disangka katanya aku pansos lah ini itu segala macam. Bukan lagi pansos. Lain halnya kalau aku pansos mungkin LP nggak akan mungkin bisa ya diterima. Tapi kalau ini kan nggak pansos. Kebetulan pada saat kemarin press con, alhamdulillahnya viral di salah satu sosmed T. Pas viral kebetulan banyak juga korban-korban dari si LM ini. Kebetulan aku menampung keluhan dari korban-korban si LM ini. Akhirnya adalah beberapa korban yang mau bersedia menjadi saksi. Mungkin ada berapa korban dan total kerugiannya sendiri berapa? Kalau untuk total kerugian nggak bisa aku jelaskan ya. Ini kan nanti kan udah masuk ke ranah hukum ya. Ya biar nanti wewenang dari penyidik aja. Ya. Uangnya dipinjamin berapa sama LM? LM sebenarnya kalau untuk ditanya dipinjamin berapa, aku kan dia minjemnya 10 juta sama aku. Dia janji ingin mengembalikan sama aku seminggu kemudian. Dari bulan April sampai sekarang itu kayak di ibarat kata dia alasan terus, nanti dibayar ya. Mungkin memang ini udah tipu muslihat dia ya. Dia sudah terbiasa menipu orang seperti ini, melakukan rangkaian pembohongan seperti ini. Makanya pada saat aku waktu itu kan sempat aku akan bayar gak lo, kalau nggak bayar gue laporin nih. Dia biasa, dia yaudah gue bayar santai. Awalnya dia santai, yaudah silakan laporin aja gini-gini, nggak takut gini-gini. Akhirnya setelah aku meminta temanku nih Kak Tagen, karena biar gimana pun kan Kak Tagen juga kan sebagai penyambung ya. Kalau tidak ada Kak Tagen, aku nggak mungkin dengan gampangnya meminjamkan uang ke si LM ini. Akhirnya melalui kakakku ini ya, aku bersedia lah meminjamkan ke dia. Nah pada saat aku meminta si LM untuk membayar ya, kakakku wajar dong dia ikut-ikutan, dalam arti dia ikutan, lu bayar, lu kan janji mau bayar ke Dewi gitu kan. Dia malah mengancam, Kak lu kalau ikut-ikutan Dewi ya ntar lu gua ancam gitu loh, gue laporin gitu. Akhirnya ya udah ayo kalau mau main laporan gitu. Akhirnya dia bayar only 2 juta, dia janjinya ingin membayar 5 juta, ternyata dia bayar 2 juta, setelah itu dia nggak ada lagi. Nah kalau untuk minjam itu, dia saat itu sama aku bilang dalam keadaan terdesak. Kalau untuk dia bilang untuk apa, karena aku namanya dibilang terdesak butuh banget gitu loh. Jadi aku masih belum tahu, karena dia janjinya sama aku pada saat nanti dia selesai urusan, nanti dia bakalan cerita. Ternyata setelah aku pinjamkan, setelah ini dia nggak ada cerita apa-apa kenapa dia meminjam uang 10 juta itu. Ada semuanya lengkap. Ini apanya? Pasal yang disangkakan Apa? Pasal yang disangkakan laporan itu. Ya kalau kapan? laporannya itu sekitar 3 minggu yang lalu. Kayaknya 3, saya sih lupa tanggalnya, pokoknya itu ada 2 laporan ya. 2 laporan, pertama terhadap rangkaian 378 dua-duanya, tapi yang satu itu pinjaman pribadi, yang kedua itu ada masalah pajamas. Ini aku kasih unjuk ya. Boleh. Oh jadi Ini sudah untuk dibalik HP-nya ya? sebelumnya. Iya. Jadi gini, jadi ceritanya begini loh. Kamu waktu itu tanggal 2 Juli sempat kan kita kan somasi kan. Somasi itu kan kita kan itu langkah awal. Dikasih kesempatan 2 minggu. 2 minggu habis itu tanggal 11 Juli kita somasi lagi. Deadline-nya tanggal 18 Juli. Nah, udah 2 kali somasi, udah diterima, ada resinya semua. Ternyata dia ada di voice note. Mau didengarkan nggak voice note ya? Boleh. Nanti ya. Oh, nanti ya. Iya. Siapa? Isi voice note-nya jadi begini. Dari ini nggak tahu ya, ini suara siapa? Kalau menurut ini katanya sih suaranya si LM gitu loh. Dibilang katanya begini, nggak penting untuk balas somasi kamu.
gitu, kata kuasa hukum dia gitu. Oh ya udah, berarti kan dia tidak membalas somasi kita, ya kita berhak untuk ke upaya hukum langkah selanjutnya itu LP gitu loh. Mungkin tadi buat proses BAP sendiri mendapatkan beberapa pertanyaan dari seputaran apa? Oke, kalau untuk Ibu Wulan sebelumnya untuk yang laporan pinjaman itu sudah kemarin dipanggil untuk berita acara klarifikasinya ke sekitar 18 pertanyaan kalau untuk Ibu Wulan ya. Terus kalau untuk hari ini Ibu Wulan itu terkait yang Pajamas, laporan yang kedua. Nah, kalau untuk Mbak Agen itu pertanyaan sekitar 15 pertanyaan lah. Di sini sebagai saksi pelapor dari Bu Wulan. Ini mengklarifikasi terkait peristiwa penipuan yang terjadi oleh oknum yang diduga LM ini. Gitu sekian. Bang Suri, mereka sekali lagi, jadi ada 2 LP, Iya. Ulang dan Pajamas. Iya, Kalau iya, benar. Pajamas ini kasusnya gimana nih? Kalau Pajamas ini ya dia saya kalau Pajamas ini kebetulan kan dia juga kan mempunyai katanya bisnis ya, LMP Branded Store yang selama ini sama dia diupdate di story Instagram. Nah, kebetulan LMP Branded Store ini kan sudah mempunyai pengikut followers yang mana namanya kan di Instagram diupdate, dilihat banyak orang ya, diupdate resi ini itu segala macam. Nah, aku pikir juga karena LMP ini punya si Lisa, nggak mungkin dong dia nipu ya kan dia viral juga, terkenal juga. Ternyata apa, dia mempergunakan sosial media dia ya, diduga banyak menipu, nggak cuma aku doang, karena memang kayak bukti-bukti semuanya udah ada lengkap, saksinya pun ada beberapa yang bersedia untuk dijadikan saksi gitu. Teknisnya gimana sih Kak? Saya belum paham nih. Pajamasnya Kakak dipromosikan di IG-nya apa Kakak Enggak. sudah ngirim barang? Kalau Pajamas dia yang jualan. Dia kan mempunyai bisnis piyama ya, baju tidur. LMP Branded Store itu bisnis piyama dia, baju tidur, yang mana dia menjual baju tidur dengan brand yang memang udah high lah ya. Kebetulan aku suka tuh, kan aku suka beli baju tidur yang lucu-lucu. Nah, pada saat karena aku masih waktu itu follow Instagram sama dia, aku ngeliat lucu nih, suka. Aku membeli ke dia dan juga ke LMP, intinya berkaitan lah ya. Setelah aku membeli, aku transfer sama dia di total ya, lengkap kok semua bukti-bukti atas nama Lisa. Nah, nggak dikirim-kirim sampai sekarang gitu. Kalau total aku kerugian cuma 910. Harga pajamasnya aku beli dua pajamas, intinya total 910.000 ya. Kenapa aku ingin melaporkan? Bukan soal nominalnya, kembali lagi ya, karena pada saat aku preskon kemarin, pada saat menanggapi perihal somasi dia, ternyata banyak korban-korban yang lain yang meminta aku ditipu. Kan aku namanya aku manusia ya, ngelihat orang ditipu, mungkin kalau aku dengan nominal segitu ya udahlah aku ikhlaskan, tapi ini kan kasihan yang orang dengan dia capek-capek nyari uang ternyata ditipu, ya udah sekalian aja deh gitu. Kebetulan kan aku mendapatkan saksi korban juga, kan nggak cuman lu beneran ditipu, enggak, semuanya ada bukti, KTP jelas, bukti transfer jelas, kronologis jelas, semuanya lengkap gitu. Oke. Mungkin total korban penegasan. Kalau untuk total korban gitu, kebetulan kan karena kita udah di ranah hukum ya. Kalau untuk saksi ada 4. Kalau di sini Korban yang melapor ke kakak aja yang ngadu. yang ngadu kan, karena kan saya yang memfilter kan, takutnya kan nanti ada yang penyusup atau apa kan, makanya mesti ada KTP dan lain-lain kan. Kalau untuk yang sudah menyerahkan KTP dan siap itu kan untuk yang di daerah PMJ Polda Metro Jaya, makanya kan saya cuma ngambil di sini 4 orang. Selebihnya di luar PMJ, berarti kan ada di luar kota kan. Itu mungkin total ada 10 yang sudah ke ini. Mungkin ratusan juta ada, Bang. Enggak ratusan juta. Ya mungkin puluhan juta. Sama penipuan. Sama Dan penipuan lain. Itu untuk yang pajamas ya. Kalau yang lain juga masih ada terkait pinjaman juga, tapi kan di sini kan kita mesti fokus satu-satu. Gitu. Oke. Kakak ini belum ditanyain. Terlibatannya apa Kak yang tadi soal duit? Aku pertama itu saksi kunci karena aku yang memperkenalkan Dewi sama Lisa, karena aku yang pertama kenal. Terus tadi hari ini biasa menghadiri undangan klarifikasi, Mbak.
Jadi sebagai saksi atas peristiwa yang diduga oknum LM ini lah. Jadi sebagai saksi memperkenalkan dari LM ke Bu Dewi selaku pelapor. Tadi di Iya di BAP sekitar 15 pertanyaan. karena di sini aku pakai kuasa hukum juga karena Lisa sudah mengarah Jadi pengancaman ada narasi-narasi Ya. yang kita duga yang diduga. yang menyerang pribadi klien kami sendiri lah. Mungkin bisa ditegaskan pengancamannya seperti apa? Undang-undang UTE maksudnya karena aku ikut campur ranahnya yang menjadi itu Dewi dan Lisa gitu. Ya di sini aku merasa kayak dia udah ke pribadi aku ya gitu. Terus jadi ya aku mulai pakai kuasa hukum aku juga buat supaya nantinya nggak blunder gitu. Voice note, ada voice note-nya nanti dikumpulin ke lawyer aku. Lawyer aku. Banget, nyesel karena ya ampun kenapa kok bisa jadi kayak gini, karena aku nggak duga banget, karena ya kita tahu semua ya dia lagi banyak kerjaan, lagi viral juga, nggak mungkin kan dia nggak bisa bayar 10 juta gitu, tapi akhirnya jadinya panjang kayak gini dan malah dia nantang, nggak ada minta maaf, akhirnya ya udah dia bilang laporin aja dia nantangin kayak gitu, ya udah kita selesain di hukum aja. Akan membuka pintu damai jika haknya dikembalikan? Aku serahin ke Kalau dia. aku jujur ya, kalau untuk damai gimana ya, namanya juga aku udah LP ya. Kalau aku damai udah kemana-kemana aja, kemana gitu kan, udah di somasi pertama, somasi kedua kan kata dia nggak takut sama Dewi apa sih? Codot. Dewi Codot katanya kalau misalnya berurusan sama Dewi Codot ya itu dia downgrade karena dia lebih senang berkasus sama RK. Ya udah nggak apa-apa, kalau aku sih, aku intinya ya kalau untuk memaafkan aku sudah, tapi kalau untuk berdamai tidak bisa. Gimana dong? Kayak gitu sih ya, semoga aja dengan adanya pelaporan ini jadi satu efek jerah, kedua juga untuk kedepannya nggak ada lagi yang Ditipu sama dia. ya dugaan ditipu korban-korban Dan ya segera bertobat gitu, karena kan kasusnya banyak banget ya. Mungkin kalau cuma satu kasus oke lah, ini banyak banget kan kasusnya. Maksudnya dia kan seorang ibu, biar bertobat gitu, kasihan gitu loh anaknya, gimana sih. dan dia kan nggak mau ngerespon ya, Heeh. jadi ya udah biar nanti yang panggil dari pihak Iya. lawyer polisian aja gitu, katanya kan dia nggak mau ngerespon kita, katanya kita dibilang Pansos ini tapi tuh ini segala macam. pure murni karena memang masalah ya uang segitu lumayan ya, kalian tahu ya cari uang segitu nggak kecil buat Dewi juga, atau misalnya ibaratnya ada etikat baiknya, bahkan ada beberapa pajamas yang belum dikirim kan, itu menjadi, karena aku pernah jadi brand ambassadornya juga gitu, bukan brand ambassador sorry, pernah promosiin juga, jadi banyak yang ngadu juga ke aku, kak aku belum dikirim, nah itu yang aku jadi beban moral juga sih di aku ya. Iya. Terima kasih. Ya, makasih banyak Makasih ya. ya. Kiri-kiri. Kanan. Kiri-kiri. Baru taunya kirain hari ini laporan. Jadi bukan pansos ya kak. Iya. Jadi untuk LP-nya kita ada 2 ya, terkait dia penipuan, meminjam uang ya, tidak dikembalikan. Ini untuk LP pertama. Udah. Oke kak. Nah ini untuk LP minjamnya bentar. Ya, kita putar-putar yang ini ya bang yang ini yang untuk LP pajam apa pinjam 19 April 2025 dia pinjam, dia janji ingin mengembalikan di tanggal 23 April. Namun setelah 23 April dia tipu muslihat, bentar ya kak, rangkaian kebohongan gitu. Ada bunga nggak sih kak kalau pinjam? Ada bunga? Enggak. Minyak 10 juta balik 10 juta. Iya, aku kan ya alhamdulillah ya kalau untuk rezeki aku ada. Yang penting ada itikat aja, tapi di sini nggak ada itikat sama sekali. Dia bikin aku geram gitu. Nah untuk bukti yang lain apa? Voice note dan lain-lain. Ini somasi ya. Apa jamas boleh? Ya ini juga bukti untuk LP kedua ya, yang pajamas ya. Pelapornya kakak juga ya? Iya pelapor aku, tapi di sini juga ada saksi-saksi dari korban LM yang lain. Ya, kalau terkait somasi kan yang sudah kami kirim tanggal 2 Juli, terus tanggal 11 Juli sampai terakhir tanggal 18 Juli. Nah ini ada voice note tapi nggak tahu ya, ini baru dugaan, nggak tahu suara dari saudara LM apa bukan ini.
Nomornya sendiri juga ada dari siapa Bang? Ini karena kan saya ditarik ke grup, jadi ada suatu grup gitu loh. Iya. Grup yang saya dibully di situ, ya kan. Tapi saya nggak merasa dibully sih. Saya merasa ya saya berteman sama orang-orang di grup itu semua gitu. Dan di sini ada apa namanya, ada nomor WhatsApp-nya itu tuh LMP branded staff gitu. Dan ini suaranya begini, kan saya akhirnya voice note-an. Nah begini suaranya. Ngapain? Aduh, gua surat somasi, surat LP, ya. Somasi lu nggak penting ya, Ci. Nah ini saya nggak tahu ini suara siapa. Kalau yang gua jadi suruh dia abaikan, kenapa? Gak suka nih, voice note gua kasih ke Dewi Wulan. Nah, jadi kan di sini kita nggak tahu ini siapa, mesti dikonfirmasi lagi. Bisa jadi AI, bisa jadi siapa kan nggak tahu, ya kan? Nah makanya coba mungkin nggak, maksudnya kalau ini kalau di suara ini kan terduga ini LM, ya suaranya LM, kata LM bilang nggak penting untuk membalas somasi kamu, satu. Kedua, kata kuasa hukum saya gitu, somasi kamu nggak penting, katanya begitu. Jadi kan dia tahu somasi itu ada gitu, dia sudah menerima, tapi jawabannya seperti ini. Tapi nggak tahu ya ini bener LM atau ini LM beneran atau AI gitu. Nanti coba dikonfirmasi ke LM-nya aja, somasinya itu memang benar kan, apa kuasa hukum dari LM itu tidak penting untuk membalas somasi dari Bu Dewi Wulan, begitu. Nah karena tidak ada pembalasan somasi, ya udah kita menggunakan kita lanjut lagi ke tingkat selanjutnya, ya kita LP gitu. Masing-masing nih dua LP ini ancaman hukumannya berapa sih Bang? Yang 378 4 tahun. Dua-duanya 378. Ya 378. Sebenarnya sih ya, ini kalau ada pasal 28 undang-undang ITE kemarin. Ya karena transaksi elektronik kan gitu loh. Tapi yaudahlah 378 aja lah lu gitu. Masih baik kan kita? Enggak, bukan masalah tahu. Kalau ini bukan masih baik emang saya. Yaudah 378 aja gitu. Bang, ada info tidak kapan LM akan dipanggil? Belum ada. Itu nanti kalau itu udah udah kewenangan dari penyidik. Ada info untuk dipanggil lagi kapan Kak Dewi? Kalau aku kebetulan sudah ya. Kalau aku sudah, alhamdulillah. Pertama, iya, panggilan pertama. Nah ini juga saksi juga dari Kak Natagen juga sudah untuk LP yang tentang peminjaman uang gitu. Nanti selanjutnya ada pemanggilan saksi dari Pak Jamas, korban LM. Iya. Kak, sorry kan dia bilang pansos nih. Iya. Sebenarnya profesi Kak Dewi apa sih? Iya, kalau ini penting ya, penting banget dibuktikan. Kan kata dia kan aku pansos, logikanya kalau aku pansos, yang pertama kenapa dia meminta aku untuk menjadikan dia sebagai brand ambassador, yang mana aku adalah seorang owner. Aku owner produk kecantikan, usahaku udah dari 2018 ya, namanya The Needs Beauty. Ya, itu ada slimming, ada sabun kecantikan, macam-macam lah ya, yang ada ratingnya banyak, penjualannya udah banyak ya. Logikanya kalau aku pansos gak mungkin lah pansosnya sama seorang LM gitu yang viral sekalian gitu loh, yang artis menyalak kayak kalau ini kan ya mohon maaf ya Mbak gitu. Terus aku juga ada usaha agency, aku juga ada usaha, aku konsultan bisnis ya. Jadi kalau mau konsultan bisnis, mau tanya-tanya perihal bisnis bisa sama aku ya. Aku ada usaha forwarder ya, ekspor import, kargo ada. Pokoknya banyak lah Mbak, gak usah ditanya lagi. Kalau mau tahu aku, kepoin aja Instagram aku @dewiwulanofficial. Tuh kata dia kan pansos. Udah banyak bisnisnya ternyata. Alhamdulillah, Masya Allah. Siap. Terus pesan buat LM nggak? Pesan buat LM gini aja ya, kan katanya gini loh, maksud aku gini, kan kata dia gini, kok cuman perkara duit segitu aja dibesar-besarkan. Kalau aku jujur aja, memang nominalnya only
8 juta rupiah sisanya ya, karena kan dia sudah membayar 2 juta ya. Tapi lebih kepada harga diri. Dia udah ngatain aku, yang pertama ngatain aku Dewi Dugong, yang kedua dia kan meminjam sama aku. Dia bilang katanya aku pansos, dia yang minjem, dia ngatain aku pansos. Padahal aku niatnya nggak pansos, lebih kepada aku mau ngasih tahu ke dia, Lisa, lu kan udah banyak nih ya kasusnya, tolong dong lu bertobat gitu loh. Lu jadi orang manusia yang baik. Yang mana dia kan sebagai seorang ibu ya, yang kalau dia seorang ibu dia mencontohkan yang baik gitu untuk anaknya. Even anaknya masih kecil lah ya. Dia namanya netizen udah membuli dia se-Indonesia, harusnya dia berusaha gimana caranya netizen itu respect. Kalau kayak gini kan udah di sini kasus, di sana kasus gitu, seneng banget gitu berkasus sama siapapun gitu. Biar dia bertobat, dengan adanya kasus ini lebih kepada biar dia bertobat ya, udah gitu aja. Oh, no comment ya. Aku senyum aja. Tik. Pokoknya semangat, maju terus, pantang mundur. Selama benar harus diperjuangkan. Thank you. Tapi ini deh, tahan. Itu ada L. Nanti kalau ketemu tanya aja sekalian. Oke, makasih Kak. Iya maksudnya biar ada. Oke Kak, makasih Kak. Mana sih HP gue? Ada. Bukti yang tadi yang. Nih, voice note gua. Sama lawyer. Ini 2 ya. Ngapain lu sekolah sama somasi? Ngapain? Aduh. Gua surat somasi, surat LP. Ya. Somasi lu nggak penting anjing. Itu lagi ya. Sama lawyer gua jadi suruh diabaikan. Kenapa? Nggak suka. Nih, voice note gua kasih ke Dewi Wulan. Gak ada takut-takutnya gua. Hah? Jangan terlalu iblis jadi orang tua anjing. Orang pas podcast tuh aku pengen temuin berdua. Kita tuh sebelum itu ternyata dia dipanggil ya, Wi. Kita dipanggil podcast ada di Maharaja tuh. Aku bilang ketemuin aja kita nanti koden. Kayak itu koden tuh. Bisa ketemunya, aku kan pengen ketemu kamu, mau minta tanda tangan